Oke, sudah. Yang web dulu, silakan dimulai. Nanti saya kasih clue-cluenya. Iya Pak, ini web itu saya sama Rizka. Jadi presentasi ya mulai ya. Itu Pak, di webnya itu nanti rencananya, ini masih rencananya ya Pak ya, kan sebenarnya itu mengikuti dari videonya. Cuman masih rencananya sekarang saya dengan Mbak Rizka, itu awalnya nanti di kayak introduction webnya itu isu-isu yang ada terlebih dahulu. Isu-isu tentang lingkungan, terus tentang sampah, pokoknya tentang lingkungan terlebih dahulu. Jadi nanti kita mengumpulkan beberapa isu-isu terkait lingkungan. Setelah itu di bagian isinya seperti apa Mbak Rizka? Mungkin langsung merujuk ke apa yang kita bahas. Kayak kemarin kan di videonya itu kemarin tentang itu ya di Lebak Jabung, Pak. Jadi ya di isinya nanti kita mengisinya itu terkait dengan Lebak Jabung, langsung pada inti yang kita bahas. Setelah isu-isu terus inti yang kita bahas, nanti di konklusinya ya kesimpulannya, terus hal apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi ataupun untuk apa ya kayak memperbaiki lah yang sudah apa ya kayak yang sudah rusak gitu gitu Pak, hanya itu saja kerangkanya. Bagaimana Pak? Kurang sip, saya share dulu contohnya ya. Nah, terlihat? Belum. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Kamu kan intinya kan reforestasi atau reboisasi menanam ulang ya. Iya kan? Iya kan? Nanti loh. Halo? Iya, Pak. Hei, Nggih. coba dibaca dulu. Ini ada web, judulnya begini. Tanggul laut raksasa, solusi palsu krisis Sudah nampak, iklim. Pak. Iyo, iyo kita bacakan. Nah, ini nampak kan? Nampak kan? Halo, teman-teman. Iya. Iya, Pak. Sudah. Kasih tema. Kamu temanya apa tuh Mbak Brili? Tema dulu. Mbak Firly sama siapa timnya? Tentang apa temanya? Yang ingin diusung itu apa? Temanya Sama Rizka Pak. Oh, sama Mbak Rizka. Ya, Mbak Rizka. Temanya apa Mbak Rizka? reboisasi, Pak. Lah, itu kan reboisasi itu menjawab isu krisis krisis iklim ya. Tidak hanya iklim ya, krisis pemanasan global, terus apa banjir, terus apa kemarin masalah-masalah lingkungan yang lain gitu ya. Kamu kasih tema itu, nah, kasih tema itu dan setelah kamu kasih tema, judulnya nanti terakhir aja. Contoh judul seperti ini. Ini kan memberi judulnya kan tanggul laut raksasa, gitu ya. Tapi ini dikira kurang baik karena itu apa tanggulnya itu sekarang kayaknya ini masih cukup bocor juga tanggul tanggul lautnya juga bocor maksudnya ngerembes. Oke, kita lihat dulu pelan-pelan. Kemarin kegiatannya tanggal berapa?
anggap aja tanggal 5 gitu ya. 5 Desember Januari 2000 Desember 2024 2023 gitu ya. Nah, itu kamu kasih di sini kita baca ya, wacana pembangunan tanggul laut raksasa contoh ini ya. Di pantau utara Pulau Jawa mengemuka kembali ke publik bla 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 bla. Berarti di sini itu di wacana paragraf pertama itu ditulis sebagai pembukanya itu narasi permasalahan di kamu ketik Mbak Ris, Mbak apa Mbak siapa sih? Kok keluar ini teman-teman? Mbak Rizka, kamu ketik ya. Ininya di sini itu permasalahan lingkungan. Kalau kamu kan isu lingkungan, kalau kamu kan di Mojokerto isu lingkungannya apa? Ya sama sebenarnya isu lingkungan Yanci itu kamu setelah ditangkap jangan-jangan keluar lagi izinnya masih beroperasi lagi sampai sekarang. Atau di Ranumanduro itu masih beroperasi. Kamu kasih masalah-masalah isu lingkungan itu, kasih aja. Atau pencemaran lingkungan berupa sampah di sungai apa begitu. Kamu langsung aja. Iya. Jadi permasalahan pertama terkait isu lingkungan yang kalau di sini ya permasalahan tanggul laut raksasa itu tetap ini apa ini giant sea wall merupakan arahan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto gagal. Ini menurutnya si webnya ini. Dalam kesempatan itu dihadiri sejumlah menteri kabinet maju, Zulkifli Hasan, terus Sakti Wahyu Trenggono, nggak salah ini menteri ini Pak Sakti Wahyu ini. Terus Hadi Cahyanto, Menteri BPN ya. Terus Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri ini. Ya, terus ada macam-macam ya, dihadiri orang-orang banyak. Nah, Menteri Menko Perekonomian berdalih proyek tanggul laut raksasa Giant Sea Wall mendesak dikebut lantaran kawasan utara mencakup wilayah pertumbuhan 70 kawasan industri sering terganggu banjir. Jadi dalihnya itu 70 kawasan industri di 5 kawasan ekonomi dan 5 pusat pertumbuhan sering terganggu banjir. Berarti apa istilahnya itu air lautnya menuju ke kawasan industri. Akhirnya mau dibangun. Terus pemerintah rencananya akan membangun kembali tanggul laut dengan reklamasi laut. Di lautnya itu direklamasi menjawab akar persoalan kehancuran ekologi Pulau Jawa. Istilahnya itu apa ya? Tergerus ya, pesisir lautnya itu semakin menyempit. Pada tahun 2012 lalu ada buku yang diterbitkan oleh Walhi, judulnya itu Java Collapse, hancurnya Pulau Jawa, bla 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 bla. Nah, berarti ini tuh kamu jelaskan Mbak Rizka, setelah isu-isu lingkungan itu pihak Lebak Jagung itu sudah melakukan apa? Contoh, sudah pernah melakukan usulan ke mana? Ke pihak desa, terus sampai ke Jakarta ya, sampai ke kalau ceritanya saya punya rekamannya sampai ke Pak Jokowi untuk terkait perusahaan lingkungan oleh PT apa gitu. Saya juga punya rekamannya yang PT siapa itu juga saya juga punya. Kalau minta nanti saya kasih rekamannya. Ini di sini tuh lebih ke arah kritik ya. Apa narasi ya? Narasi dulu. Narasi begitu. Nah, sudah. Setelah narasi sudah dilakukan, di sini dijelaskan kalau wilayah pesisir utara dari Banten sampai Jawa Timur itu telah dibebani izin industri skala besar yang menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah secara cepat. Jadi ada memang kawasan-kawasan yang memang tidak boleh dibangun ya. Tanah-tanah yang
apa dilarang dibangun, hanya boleh ditumbuhi oleh tanaman, tidak boleh dibangun. Tapi di sini ditumbuhi, ini ya digali. Lah, kamu jelaskan di sini narasi kalau di lereng Gunung Penanggungan di situ juga banyak situs. Itu Mbak Rizka, kalau saran saya ya, banyak situs, ada banyak eh, apa arca-arca, terus apa resapan air, vegetasi air yang bagus. Nah, ini kalau di terus digali nanti lama-lama nanti terjadi banjir. Banjirnya kan sudah terjadi gitu ya. Nah, jadi kamu kasih begitu, kasih wacana begitu. Karena ada galian C, fokuskan ke galian C aja, jangan sampah ke galian C. Kasih narasi gitu ya. Terus kalau saya nggak lupa, setelah izin industri dicabut, 6 bulan lagi masih beroperasi lagi. Jadi nggak ngefek gitu. Nah, setelah 6 bulan lagi ternyata diizinkan lagi untuk menggali batuan andesit sama pasir di lereng Bukit Penanggungan. Nah, satu sisi eh, memang pembangunan itu baik ya, tapi satu sisi kita lihat di sini seperti tadi itu pembangunan Giant Sea Wall itu akan menghancurkan wilayah, justru akan menghancurkan ekosistem alam, ekosistem naturalnya sebuah pulau ya, dari laut dari awalnya itu misalkan contoh ada tumbuhan atau mangrove, jadi karena di ada giant wall tadi, giant sea wall akan hilang mangrove-nya, atau mungkin ratusan ribu nelayan akan kehilangan pekerjaannya karena sudah tertutup rapat oleh apa namanya tadi itu beton tadi itu. Jadi kan sulit untuk nelayan untuk menangkap ikan. Terus ekosistem ikan juga akan tidak akan sangat terhambat ya. Begitu kamu kasih apa krisis di sini ada langsung lagi ya, krisis di perairan utara Jawa. Nah, kalau di pegunungan, kalau sering dikeruk ada masalah apa nanti ke depan? Namanya teman-teman, ada masalah apa? Nah, ini di sini juga dijelaskan data ya. Reklamasi Teluk itu sejumlah 388.000 meter kubik. Berbahaya ini. Jadi selalu kalau saya lihat itu kondisinya selalu pembangunan. Karena pembangunan di situ ada anggaran. Ya, anggaran itu nanti terserap tidak ke masyarakat tapi ke instansi tertentu yang memenangkan tender. Kenapa kok enggak masyarakat yang digerakkan untuk menanam mangrove, terus peduli lingkungan dari masyarakat sendiri, hasilnya juga dinikmati masyarakat. Kenapa selalu ini apa Indonesia Maju ini selalu Kabinet Indonesia Maju ini selalu kayak Pak Zulkifli Hasan, terus Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan lain-lain ini, Tito Karnavian, orang-orang itu yang selalu mencengkram itu ya proyek-proyek di Indonesia. Selalu arahnya pembangunan. Gitu. Apakah pernah bertanya kepada masyarakat sekitar bagaimana kondisinya, terus misalkan dibangun itu efeknya bagaimana? Nah, kan belum pernah. Kamu perlu adanya eh, pemikiran ulang. Nah, kalau Pak Yani di sini sudah pernah melakukan ya seperti itu ya, ternyata gagal. Sama perhutani juga ternyata gagal, masih gundul dan juga ada kebakaran lahan kemarin. Akhirnya solusinya reboisasi itu yang paling baik karena itu menanam gitu ya, menanam lebih alami. Nah, nanti kamu jelaskan seperti itu, narasinya seperti ini, Mbak Rizka. Di sini juga dijelaskan menghancurkan ekonomi masyarakat di sektor perikanan, gitu ya. Terus apa lagi?
hancurkan mangrove, solusi palsu terhadap krisis iklim. Nah, begitu kalau ada pembangunan. Menggusur nelayan, nelayan juga tergusur. Nah, tapi belum ada solusi. Lah, kamu sudah ada solusi. Gimana, Mbak Rizka dan teman-teman yang lain? Apa webnya ini? Narasinya kamu kerangkanya bagaimana? Kamu tulis saja. Saya harap itu kerangkanya itu kamu draftnya itu per paragraf itu saya review dulu gitu. Biar enggak ini. Ini memang eh, lagi galak-galak apa penggalaan rekrutmen untuk ini ya, masyarakat pesisir pantai. Karena itu nanti itu dari Banten lebak apa dari daerah-daerah pokoknya Pulau Jawa itu nanti dikelilingi oleh ton rencananya. Ya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu semuanya berbahaya. Ini kalau apa web teman-teman bisa ini bisa tentunya betonnya itu ya dari tambang batu dan tambang pasir di pegunungan. Ayo tanggapannya. Kamu gini aja, saya stop share ya. Saya stop share screen. Kamu buka aja Mbak Rizka atau Mbak Firly Word-nya buat kerangka, nanti saya bantu. Halo, halo. Pak, ngapunten tadi apa Pak? Soalnya ini tadi habis pindahan kelas. Kamu share screen aja Word, langsung buat kerangka per paragraf. Itu Pak, tolong jadikan host Mbak Rizka. Oke.